Menkyu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Hasan, dan rekan-rekan dari SRO, Pak Samsul dan Pak Jeffrey. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana teman-teman media ketahui bahwa kemarin 3 anggota Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, yaitu Pak Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner, Pak Mirsa Aditya Suara sebagai Wakil Ketua, dan juga Pak Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Karbon telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, tadi siang ya sampai dengan sore tadi, anggota Dewan Komisioner telah melakukan rapat Dewan Komisioner dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan juga dikuatkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023, kami telah memutuskan yang pertama mengangkat saya Frederika Widyasari Dewi sebagai pejabat sementara Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara tugas kami sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen juga tetap kami emban. Selanjutnya Pak Hasan Fauzi diputuskan di dalam RDK tersebut menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon, dan juga tetap merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital dan Kripto. Seperti itu. Jadi tidak ada kekosongan yang bisa kami sampaikan, dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Selanjutnya tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Menko, kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia. Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini, dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan governance. Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang P2SK nanti. Kemudian peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO-nya, Ultimate Beneficial Ownership, Affiliated Party Disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif, kemudian set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan diantaranya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan serta diikuti reformasi governance proses dan struktur di self-regulatory organization yaitu di bursa, KEPI, dan KSE. Selanjutnya terakhir kami juga menyampaikan komitmen OJK untuk terus bersama-sama ya kita memberikan
bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas pemerintah. Beberapa yang bisa kami sampaikan, yang pertama, perbankan terus menyediakan pembiayaan program pembangunan termasuk Koperasi Desa Merah Putih, di mana telah disalurkan pembiayaan sebesar 148,6 triliun rupiah sampai dengan Desember 2025. Kemudian dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, kami telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Kemudian OJK juga terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan untuk program MBG termasuk melalui securities crowdfunding serta program penjaminan khusus kepada petani UMKM dan pengembangan produk asuransi parametrik. Dapat kami sampaikan bahwa angkanya per Desember 2025 sebesar 1,17 triliun penyaluran kredit sudah disalurkan. Kemudian melengkapi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan sektor perumahan, kami juga terus mendorong bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan Medal Funtura, BP Tapera, SMF, dan PNM untuk terus memperluas pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan terakhir, untuk meningkatkan kemudahan akses kredit pembiayaan kepada UMKM yang telah diatur melalui ketentuan OJK yang mengatur skema pembiayaan khusus bagi UMKM dan petani. Kemudian juga terakhir Pak Menko, pengembangan bursa karbon dalam rangka mendukung pengembangan nilai ekonomi karbon serta SRUK bersama kementerian terkait. Mungkin dari situ kami sampaikan, kami terima kasih, mohon dukungan Bapak Ibu semua, seluruh stakeholder, pemerintah, kita bekerja bersama-sama dan mohon dukungan media juga supaya kami bisa berhasil menjalankan proses reformasi dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, kami kembalikan kepada... Terima kasih Anda masih di Breaking News dan seperti yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto bahwasannya devisa negara tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian juga ada sejumlah hal yang disampaikan berkaitan dengan demutualisasi bursa yang terus didorong hingga dengan saat ini. Sudah cukup lengkap. Pemerintah juga mendorong percepatan integrasi pasar keuangan, salah satunya melalui rencana demutualisasi bursa guna memperkuat struktur dan daya saing pasar modal nasional. Erlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin penting berkaitan dengan kondisi dan arah kebijakan perekonomian nasional saat ini. Selain dari demutualisasi, pemerintah juga memastikan cadangan devisa negara berada dalam kondisi aman dan kuat sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar pasar modal tetap berjalan dengan normal dengan menjaga kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian pemerintah mengimbau agar seluruh pelaku pasar fundamental ekonomi Indonesia tetap tangguh, termasuk dalam menghadapi perkembangan pasar keuangan digital. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang transparan, adil dan berkeadilan, serta selaras dengan standar global. Sebelumnya dalam satu hari, 5 pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, hingga 4 pejabat OJK. Pengunduran diri kelimanya sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal sejak 30 Januari 2026. Imam menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Tak lama setelah Imam mundur, menyusul Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta 2 pejabat OJK lainnya, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarto Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara.
Disiarkan dalam siaran pers pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah mundurnya Imam Rahman. Menyusul 3 unsur pimpinan OJK dan Dirut OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara juga turut mengundurkan diri. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas jasa keuangan secara nasional. Pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Menteri Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, bahwasanya meskipun terdapat 5 pejabat OJK yang mengundurkan diri, namun pemerintah tetap bersikeras bahwasanya perekonomian Indonesia tetap baik sampai dengan saat ini. Adapun beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan adalah berkaitan dengan seluruh pelaku pasar. Fundamental ekonomi Indonesia tetap tangguh. Pemerintah memastikan menghadapi perkembangan pasar keuangan digital, pemerintah menegaskan komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang transparan, adil dan berkeadilan, serta selaras dengan standar global. Pemerintah juga memastikan cadangan devisa negara berada dalam kondisi yang aman dan kuat saat ini, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.